Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung, apalagi kita balas. Sebelum kita meminta pun sudah dikasih kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta sehat, Allah kasih kesehatan. Tanpa kita minta tanpa kita minta jabatan, Allah kasih jabatan. Tanpa kita minta rizki, Allah kasih rizki. Maka mari hadirin dirahmati Allah, kita gunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk menunjang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga kenikmatan-kenikmatannya ada pada kita dan mau untuk menyempurnakannya di akhirat kelak, dimasukkan kita ke dalam surganya bersama dengan Rasulullah dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan Bapak Ibu pembahasan kita. Terakhir hadis 29 nggih. Sekarang hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 Bapak Ibu, hadisnya cukup panjang Pak, berkaitan dengan cerita si gulam. Tasik imut nombatan jenengan, si gulam. Mungkin sebagian sudah pernah dengar, tidak apa-apa, ini kita baca lagi. Hadis yang ke-30, wa an Suhaibin, dari Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Suhaib Ar-Rumi ini Pak nggih, Suhaib Ar-Rumi itu sahabat yang berasal dari Syam. Syam niku daerah Suriah. Namun karena penyerangan Romawi, sahabat Suhaib ini ditawan Pak oleh orang-orang Romawi waktu masih kecil. Sampai dewasa dia jadi budak di Romawi, sehingga logatnya walaupun ngomongnya Arab Pak, tapi logatnya niku logat Eropa. Kula dereng ngertos niki, wong Arab logat Eropa niku terus pundi dereng ngertos. Lek wong Arab logat Jawa, kathah. Nggih. Nggih. Lah, napa meleh Pak? Wah. Nggih. Terus apa meleh Pak? Nggih. Masalah. Ngoten niku nggih. Ya, dan lain sebagainya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. La ilaha illallah. Lah ngoten niku kan logatnya orang Jawa. Duka lek napa niku ngomong Arab logat Eropa niku dos pundi duka nggih. Nggih, ini Suhaib Ar-Rumi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana malikun, ada seorang raja, fi man kana qablakum, sebelum kalian. Jadi ini termasuk kisah Israiliyat Pak. Kisah Israiliyat itu kisah yang berasal dari ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Bukan cerita dongeng, bukan cerita dongeng, tapi memang cerita turun temurun dari agama mereka.
bukan cerita dari daerah mereka mboten, tapi dari agama mereka turun temurun. Bisa jadi termaktub dalam kisah-kisah, atau mungkin dalam kitab mereka, atau mungkin dalam buku catatan dan lain sebagainya. Kisah Israiliyat itu hadirin dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu sanjang ngeten, hadithu an bani Israel wala haraj. Kalian silahkan ceritakan cerita dari Bani Israel dan tidak apa-apa. Kisah Israiliyat itu hadirin terbagi menjadi 3 Pak. Kisah Israiliyat, kisah yang diceritakan oleh ahli kitab. Yang pertama, kisah Israiliyat yang diceritakan oleh baginda Nabi. Contohnya kisah ini Pak. Kalau diceritakan oleh baginda Nabi, berarti kisah itu sudah tidak diragukan lagi keabsahannya. Berarti mesti terjadi, ngoten lho. Terus kemudian yang kedua, kisah yang bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Contohnya, pernah dengar kisah yang masyhur banget, seorang pelacur, menikah dengan seorang ahli ibadah. Jadi ada seorang pelacur Bapak Ibu dari kalangan Bani Israel. Suatu kali lewat seorang ahli ibadah, kepencut Pak. Terus kemudian tanglet, piro regane yo? Pripun Pak biasa nih Pak nggih duka. Nggih, piro regane? 100 dinar. 100 dinar yo warang Pak nggih. Memang itu pelacur yang paling mahal Bapak Ibu. Biasanya dia menapa niku biasa tengajeng griya ngoten. Nggih. Ini si ahli ibadah ini kok kepencut Pak. Terus tanya 100 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 juta, 100 dinar ya sekitar 400 juta Pak nggih, 400 juta. Regane sak monten niku ge rabi itu. Masyaallah nggih. Rabi sok ngopeni wong pira ae nggih Pak nggih, 400 juta. Terus kemudian hadirin akhirnya orang si ahli ibadah ini dia bekerja sampai mengumpulkan uang 100 dinar Pak, dibawa ke si pelacur ini. Terus kemudian mau berzina Pak nggih, sudah diranjang, sudah mau berzina, tiba-tiba dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Terus dia langsung lari Pak. Loh, sampean mau kemana? Urung rampung kok nggih. Urung sida kok, sampean mau kemana? Wis, saya takut dengan Allah. Terus duitnya sampean iki piye? Wis gawe awakmu ae, PN. Nah, akhirnya jadi tamparan untuk si pelacur ini. Dia akhirnya tobat Pak, gulung tikar Bapak Ibu nggih. Ditutup tirainya nggih. Tutup toko Pak, terus dia cari si ahli ibadah. Dia cari ke si fulan kuwi jenenge fulan, dan tanda-tandanya seperti ini jenenge sapa to? Oh alah, ternyata rumahnya di sini nih loh. Namanya fulan, begini-begini, rumahnya di sini. Saking perumnas nggih. Nggih sanes. Bukan dari sini Bapak Ibu. Nah itu hanya di napa niku diduduhi Pak nggih, diduduhi napa niku? Diberitahu rumahnya Pak, dia datang ke sana. Begitu masuk ke rumahnya Bapak Ibu, ketuk pintu ndak? Begitu dia ketuk pintu Pak, dibukalah napa niku oleh si ahli ibadah itu, melihat pelacur ini Pak, si ahli ibadah langsung bengok, langsung mati Pak. Kaget bengok, mati Bapak Ibu. Sedih si pelacur ini, aslinya pengen tobat apa nggih. Terus kemudian dia bertanya kepada orang-orang di penduduk sekitar, nggih, si fulan ini punya keluarga ndak? Ternyata punya kakak nggih, dan kakaknya itu miskin. Kakaknya miskin. Rumah pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Akhirnya wis gak apa-apa. Dia datang ke rumah kakaknya, terus kemudian memasrahkan dirinya, Rabi dan aku pengen tobat, tolong bimbing saya dari nol. Akhirnya benar Pak, menikahlah orang ini, si pelacur ini dengan si kakaknya ahli ibadah, terus melahirkan 10 orang putra laki-laki Bapak Ibu, semuanya jadi nabi. Pernah dengar kisah itu Pak? Masyhur banget itu Bapak Ibu. Biasanya diceritani lari-lari di Pulau Rian waktu SD dengar ceritanya itu. Itu hadirin dirahmati Allah, cerita Israiliyat yang kayak gitu itu Pak, itu cerita yang palsu, yang tidak boleh diceritakan. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang nabi berasal dari rahim seorang pelacur, gitu loh. Tidak mungkin seorang nabi berasal dari rahim seorang pelacur, tidak mungkin, gitu loh.
diterjaga hadirin dirahmati Allah. Kalau ahli ibadah terlahir dari rahim yang buruk bisa jadi. Tapi kalau kalau seorang nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan bapaknya kafir bisa jadi sebagaimana Nabi Ibrahim, bapak beliau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibunya Nabi Ibrahim itu seorang muslimah. Gitu loh, seorang muslimah yang menjaga Nabi Ibrahim, terus kemudian membentuk keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala si ibunya, gitu loh. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, karena bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kaidah umum yang disepakati oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dari keturunan yang buruk nggih. Dari keturunan yang buruk, maka cerita Israiliyat yang kayak gitu itu masuk cerita yang jenis kedua, Pak. Cerita yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dibenarkan. Yang ketiga, cerita yang tidak diceritakan oleh Nabi, tidak bertentangan dengan syariat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka cerita ini boleh diceritakan. Oke. Terus pripun? Hanya diambil pelajarannya saja tanpa meyakini kebenarannya benar-benar terjadi atau tidak. Contohnya bagaimana? Contohnya banyak kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa. Diceritakan dari seorang tabi'in yang sebelumnya dia orang Nasrani, Pak nggih, orang ahli kitab, terus kemudian masuk Islam. Dia pernah bercerita dalam kitab orang-orang Bani Israel dulu, itu terdapat firman Allah kepada Nabi Musa. Apa itu firman Allah kepada Nabi Musa? Salah satunya Allah berfirman kepada Nabi Musa, barang siapa yang mentaati orang tuanya, yang berbuat bakti kepada orang tuanya, maka aku akan menjadikan putranya berbakti kepadanya dan aku akan memperbaiki kehidupannya. Dan barang siapa yang mendurhakai orang tuanya, maka aku akan memporak-porandakan kehidupannya dan aku akan memberikan untuknya waladan lam yaburruhu, seorang anak laki-laki yang tidak berbakti kepadanya. Ini hadirin dirahmati Allah, kisah Bani Israel tidak pernah diceritakan oleh Nabi dan tidak bertentangan dengan syariat, malah justru membenarkan apa yang ada dalam syariat, Bapak Ibu, maka boleh diceritakan dan diambil pelajarannya. Jadi bisa jadi, Pak nggih, bisa jadi. Dan hadirin dirahmati Allah, sudah banyak kasus, banyak contoh orang dia berbuat buruk kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya anak yang tidak berbakti kepadanya. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Baik. Itu hadirin dirahmati Allah, kisah-kisah Israiliyat terbagi menjadi 3 tadi, Pak. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau kisah Israiliyat ini, Bapak Ibu, sudah terbukti keotentikannya. Wa kana lahu sahirun. Dan si raja itu dia memiliki seorang tukang sihir. Dulu ada raja dan sang raja itu punya tukang sihir. Sebagaimana dulu Bapak Ibu di zaman Nabi Musa, Pak. Di zaman Nabi Musa, sebagaimana Fir'aun, mereka memang punya tukang sihir, Pak nggih. Duko napa niku fungsinya untuk apa? Apakah untuk bermegah napa niku, apakah untuk berbangga-bangga, adu kekuatan dan lain sebagainya? Mereka punya tukang sihir, Pak, raja-raja dulu. Penyokong-penyokongnya lah kok dulu wong sakniki napa niku sakniki Bapak Ibu pola desa duwe backingan yo gitu mboten. Nyalonke kepala desa ngono duwe dukun kok. Nggih, Pak nggih. Tenggale mboten wonten nggih. Nggih, mboten ngertos ya. Nggih. Nggih. Nyalon kepala desa duwe dukun kok. Itu raja, mereka punya dukun, Bapak Ibu, mereka punya tukang sihir. Falamma kabura, ketika tukang sihir ini sudah mulai sepuh, qala lil maliki, dia tukang sihir ini berkata kepada si raja, inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Raja, saya ini sudah sepuh,
kirimkan untuk saya seorang pemuda yang bisa saya ajari sihir. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, ternyata tukang sihir yo regenerasi, Pak. Tukang sihir itu juga napa niku pejuang kebatilan, Bapak Ibu. Ternyata mereka pun juga memikirkan siapa yang akan meneruskan perjuangan mereka. Loh, kalau kita orang Islam, Pak nggih, mboten mikir nih engko sing ngurusi napa niku Masjid Nur Rahman, kalau panjenengan sami pun sedo gek sapa. Terus ndak kita pikirkan gek pripun. Gini mboten Bapak Ibu. Makanya putra-putri ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah diajak ke masjid. Alhamdulillah niki banyak pemuda-pemuda sing kawak-kawakan nggih wonten. Mantan pemuda mboten napa-napa nggih, lintas generasi supaya ada yang meneruskan nggih. Putrane Pak Samuji, putrane Pak napa niku Handoko, nanti yang jadi penerus-penerus napa niku perjuangan yang mengurusi masjid ini. Nggih. Amin. Siap toh? Siap nggih? Siap terus lek ndak siap terus sapa? Nggih. Jadi kalau para pejuang kebatilan aja Bapak Ibu, mereka memperhatikan siapa yang akan meneruskan perjuangan mereka. Setan aja mikir nih Pak nggih, sing menerusne perjuangan ku sapa lek bar mati. Kita orang beriman Pak nggih, ya wajib untuk memikirkan juga Pak nggih. Memperhatikan generasi-generasi kita, siapa yang akan meneruskan perjuangan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus fa ba'atsa ilaihi gulaman yu'allimhu. Maka sang raja dia cari si pemuda, dapat Pak, dikirimkanlah kepada sang raja. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan ternyata si pemuda ini dari rumahnya ke istana, ke tempat tukang sihir itu, di perjalanan ada seorang rahib. Seorang ahli ibadah yang punya majelis gitu. Jadi kalau rahib di sini umum Pak. Rahib di sini bisa jadi ahli ibadah, bisa jadi napa niku seorang alim, ahli ilmi. Kalau dilihat dia punya majelis Bapak Ibu, dari hadisnya dia punya majelis, berarti dia bukan hanya ahli ibadah tapi juga ahli ilmi. Sudah pernah kita bahas perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmi. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Si pemuda ini rupanya Bapak Ibu, reka iki kalih wong tuwa niki kon belajar sihir, Pak. Lah kok di perjalanan tahu enten napa niku enten sing ngaji, Pak. Dia dengarkan, takjub Bapak Ibu, dia tertarik. Itulah hadirin dirahmati Allah, kalau hidayah sudah Allah sematkan kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menolaknya. Sebaliknya, kalau hidayah dicabut dari seorang hamba, mau dikirimkan seorang nabi pun Bapak Ibu, dia tidak akan beriman. Gimana mboten Pak? Tapi bukan berarti ya wis ora usah usaha wae. Sudah saya ingatkan kok. Nggih. Sudah saya ingatkan kok. Kayak kok putrane jenengan mboten jenengan ajak salat. Wah, wis pun kula eling bola-bali. Oh yo ora gelem ya. Sampai cegah aku. Lho ampun cegah, Pak. Hadirin dirahmati Allah, kalau kita mengatakan sudah saya ingatkan Bapak Ibu, berarti kan sekarang sudah tidak diingatkan lagi, kan ngoten. Padahal berhentinya kita mengingatkan orang yang kita cintai, Pak. Berhentinya kita memberikan hidayatul rusdi. Hidayah kan ada dua, Pak nggih. Hidayatul rusdi kali hidayatul taufik. Hidayah rusdi itu hidayah berupa petunjuk. Petunjuk yang disampaikan kepada orang lain itu namanya hidayah rusdi, Pak. Nah, kita semua wajib Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran, melarang dari kemungkaran, wajib hukumnya, Pak. Adapun hidayah itu taufik, hidayah yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu, Pak, mau kasih hidayah ke orang yang kita cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Bahkan Rasulullah SAW beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya yang sejak kecil ngeramut Nabi, Pak. Sejak kecil ngeramut Nabi, terus kemudian selalu membackingi Nabi, membackup Nabi. Tidak pernah ada orang berani untuk mengganggu Nabi selagi pamannya masih hidup. Tetapi hadirin dirahmati Allah, kecilik bareng Nabi niku Bapak Ibu nggih. Nabi kecilik nggih, Nabi sing kecilik. Sejak dulu
Berapa tahun Pak ikut Abu Thalib? Rasulullah SAW itu beliau ikut Abu Thalib semenjak usia beliau 8 tahun. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal, semenjak itu beliau ikut pamannya Abu Thalib. Sejak usia 8 tahun Pak sampai 25 tahun Bapak Ibu. Pinten niku? Hah? 17 tahun membersamai Nabi, bukan hanya 25. Setelah 25 ini dia selalu mendukung Nabi terus menerus sampai usia 40 tahun jadi Nabi. Bukan hanya sampai 40 tahun, sampai nanti meninggalnya di tahun yang ke-6 atau tahun yang ke-7 itu. Hadirin dirahmati Allah, ternyata tidak menyebabkan Abu Thalib dapat hidayah dari Allah. Itu Pak, kalau hidayah taufik tidak ada bisa memaksakan. Bahkan Rasul beliau mengatakan, Pak D, pun toh, pokok men jenengan ucapkan la ilaha illallah, selebihnya kulo sing nanggung mangke. Pun urusan kulo. Pokok men jenengan ucapan itu durung sholat ritek toh, wis urusan kulo mangke. Tapi dasar setan Pak nggih. Dasar setan apa dasar? Nggih. Ini hadirin dirahmati Allah, efek dari pertemanan yang buruk. Di samping kanannya ada Rasulullah SAW ketika Abu Thalib sentik-sentik mau ninggal Pak. Di samping kirinya ada Abu Jahal, ada Amr, ada Al-Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Para besar Quraisy mereka mengatakan begini, Abu Thalib, sampean meh murtad, sampean mau murtad dari agama bapakmu Abdul Muthalib. Karena sungkan Pak, dia tidak berani mengucapkan la ilaha illallah. Itu hidayah taufik Bapak Ibu. Kalau hidayah rusdi wajib Pak. Kapan berhentinya? Berhentinya kita mengingatkan orang yang kita cintai, mengajak mereka pada kebaikan ketika kita sudah meninggal dunia. Sudah. Kalau sebelum meninggal Pak, wajib kita ajak Bapak Ibu. Cuman carane niku kadang ya divariasi Pak. Ben mboten cegah, mboten jeleh. Mek diomongi ya. Nggih. Anyel Pak nggih. Guru saya jawab ya. Hadirin dirahmati Allah, perlu ditempuh cara yang lain. Tempuh jalur langit Pak. Insya Allah manjur Bapak Ibu. Didongani Pak nggih. Pak bocah angel men salat, jenengan salat di sampingnya pas tidur Pak. Jenengan salat di sampingnya, ibu-ibu bisa niki. Salat di sampingnya Bu. Terus kemudian jenengan donga rada dibandere sithik, ya Allah, putra kula niki sing setunggal niki sing kula banggakan ini, jadikan dia anak yang saleh, menjaga salatnya. Nggih. Hadirin dirahmati insyaallah manjur Bapak Ibu insyaallah. Nggih. Terus jadi gitulah hidayah Pak. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Wa idza atas sahir darabahu. Kalau dia mau berangkat dari rumahnya mesti mampir Pak, tenggene Pak Rohib gitu. Tenggene majelis ini dia mesti mampir Bapak Ibu. Karena mampir dulu hadirin sampai di tempatnya si Rohib otomatis kan telat. Nggih Pak. Dipukuli Pak oleh si Rohib, oleh si napa niku sahir, tukang sihir ini. Jadi sampai ke tukang sihir telat Bapak Ibu, dipukuli Pak. Wa qa'ada fasyaka dzalika ila rahib, maka karena dia mesti dapat pukulan dari si tukang sihir, akhirnya dia cari solusi, dia tanya kepada gurunya. Nggih, pripun niki Pak Guru, pripun niki Pak Kiai, pripun niki Pak Ustad. Kula jane niku dewemen napa niku kalih sing jenengan sampaikan. Pengen ngaji kula, pengen ngaos, tapi lek sampai di sana kula mesti telat kayak terus di napa niku dipecuti ya. Kayak pripun niku. Hadirin dirahmati Allah. Faqala, maka apa yang dikatakan oleh si rahib, idza khasyitas sahir, kalau kamu khawatir, takut dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir, maksudnya lek sampean khawatir dipukuli, fakul, maka sampean katakan saja, habasani ahli. Wah kula ndek wau sik repot yang oleh bapak digengken ngeten. Kan ngapusi, Pak. Lho piye to? Malah kon ngapusi. Nggih, Pak nggih. Malah kon ngapusi. Wa idza khasyita ahlaka qal fakul habasani sahir. Begitu pula
Kalau nanti kamu pulang, otomatis kan Bapak Ibu berangkatnya telat, harusnya kan berangkat sampai di sana jam 7. Jadi karena mampir ngaji sih Pak ngaji sih sak jam sampai di sana jam 8. Karena pelajarannya Bapak Ibu, pelajarannya itu 8 apa nih? Berapa Kak? Berapa jam Pak belajar biasanya Pak? Misalkan 3 jam Pak jam 7 ke 3 jam. Santai 5 jam misalkan, 5 jam berarti sampai jam 12. Pelajarannya itu harus 5 jam Bapak Ibu, harus 5 jam. Otomatis seharusnya dia pulang ke rumah itu jam 12, malih tenggriyon itu pulang jam 1. Diseneni oleh tukang sihir, diseneni juga oleh keluarganya. Terus dikasih solusi oleh gurunya, ngene wae. Sampean lek telat nek tukang sihir, sampean ngomong, "Dek wau bapak ngongkon ngeten, digengken ngeten kula akhirnya telat." Lah sampean kalau pulang ke rumah, sampean juga ngomong, "Tadi napa niku tukang sihir si Mbah Dukun anu maringi tugas wabot kok malah telat kula." Digengken ngapusi, Pak. Pripun Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hah? Hadirin dirahmati Allah, nggih. Jadi kenapa kok orang ini, kenapa kok si guru ini, si kiai ini menapa niku memerintahkan untuk berbohong? Hadirin dirahmati Allah, karena ada madharat yang didapatkan oleh si anak muda ini, dan madharat itu didapatkan dari seorang yang kufur kepada Allah, yang dia mengkhawatirkan keamanan dirinya sendiri, apakah itu napa niku sebatas kesehatannya ataupun sampai ke nyawanya dan keselamatannya. Dari situ hadirin dirahmati Allah, sebenarnya pas dengan napa niku apa yang ada dalam Al-Qur'an, illa antattaku minhum tuqat, kecuali kalian mengkhawatirkan sesuatu atas diri kalian. Maksudnya Bapak Ibu, jadi ada kisah, mungkin panjenengan pernah dengar, Ammar bin Yasir disiksa oleh Abu Jahal di hadapan ayahnya, di hadapan ibunya, dan ayah serta ibunya ini dibunuh oleh Abu Jahal dengan cara yang sangat sadis. Si Ammar bin Yasir melihat kematian ayahnya, melihat kematian ibunya. Ayahnya kan ditarik dengan kuda. Jadi masing-masing kakinya satu kuda, satu kaki satu kuda, satu tangan satu kuda. Terus kemudian dipecut bareng Bapak Ibu. Terbelah tubuhnya. Kalau ibunya ditusuk, hadirin dirahmati Allah, dari bawah sampai tembus ke atas, Pak. Nauzubillah. Di hadapan putranya satu-satunya, Pak. Kayak gitu itu Bapak Ibu, Abu Jahal dia mengancam Ammar bin Yasir, sampean kufur, sampean mengatakan beriman kepada Lata dan Uzza, kalau enggak tak bunuh sekalian, tak siksa sekalian. Maka Ammar mengatakan Lata, Uzza. Para sahabat geger Bapak Ibu. Ammar kufur, Ammar murtad. Maka Ammar dia datang kepada Rasulullah SAW, Bapak Ibu, dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, pripun keimanan saya Rasulullah? Saya menyaksikan napa niku pemandangan yang kayak gitu itu kayak pripun ya Rasulullah. Yang saya khawatirkan tuh keimanan saya kayak pripun. Apakah saya termasuk orang yang murtad? Nangis, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak usah khawatir Ammar. Sampean mengucapkan itu karena dalam kondisi terpaksa, maka tidak mengapa, dan turunlah ayat itu, hadirin dirahmati Allah. Dari situ Bapak Ibu, kalau untuk keamanan diri, tapi napa niku hadirin niki ndak boleh dipraktekkan untuk menghindari hukuman karena kita salah. Ini kan si pemuda ini kan dia ndak salah, Pak. Gini betul. Dia kan ndak salah. Dia napa niku justru dia salah ketika datang ke tukang sihir, kan salah malahan, Pak. Jadi dia tidak dalam kondisi salah, dia dalam kondisi benar. Terus kemudian keselamatannya terancam. Kalau ucapan kufur saja diperbolehkan, apalagi hanya sekedar bohong. Ini hadirin dirahmati Allah, sebenarnya ada istilahnya kalau kata para ulama tauriyah, Pak.
Napa niku tauriyah Bapak Ibu? Tauriyah itu koyok bohong tapi mboten bohong. Pernah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, ini diperbolehkan kalau untuk memberikan keselamatan bagi kita dan kita dalam kondisi tidak salah. Bohong kan sebenarnya kata Rasulullah SAW, bohong tidak boleh kecuali dalam 3 hal. Apa Pak? 3 hal. Kenapa? 2 hal apa 3 hal? Hah? 2 hal, 3 hal. 3 hal ini hadirin dalam hadis yang lain. 2 hal. Yang satu mendamaikan antara 2 orang yang berselisih. Fulan dengan fulan. Oke, kita damaikan Bapak Ibu dengan cara berbohong. Wah, Pak Agus sih kemarin Pak Agus. Kali sinten ya. Oh, Pak Agus ini ingin muji-muji sampean, caranya begini, begitu. Apa iya? Oh. Nah, terus kemudian yang satunya lagi disampaikan juga, Pak si fulan ini loh, kemarin napa niku nyanjung sampean. Apa iya? Oh. Akhirnya 2 orang ini jadi baikan. Jadi Bapak Ibu boleh untuk bohong. Atau yang nomor 2, apa? Antara suami dan istri. Istriku. Si ibu tanya, Pak, ini bapak kan lagi nyekrol ngoten nggih, nyekrol TikTok napa-napa ngoten. Luwih ayu ndi, Pak? Kula kalih mau di Ayunda. Ya jelas sampean. Nggih. Luwih ayu ndi? Aku karo sinten, Pak? Karo Luna Maya. Jelas saya sampean. Tapi dhuwur ki, walah dhuwur itek jerapah ya dhuwur, ngoten. Ini Bapak Ibu, terus sak donya iki sing paling ayu sapa? Yo sampean. Jane batin, Pak. Wis tuwek lemu. Bapak Ibu, tapi ini ngapusi ngaten iki, Pak nggih. Itu ngapusi yang diperbolehkan. Gitu loh. Berbohong yang diperbolehkan antar suami dan istri untuk menyanjung satu dengan yang lain, menjaga keharmonisan. Berbeda kalau ngapus ini hadirin dirahmati salah terus ngapusi Bapak Ibu. Iki sapa iki kok si Parto tukang lasi? Walah, koncoku kae lho. Padahal aslinya si Parti, ngoten lho. Tapi terus sanjange si Parto. Ini menyembunyikan nomor kesalahan, tidak diperbolehkan, Pak. Jadi kalau untuk menyanjung, menjaga harmonisan, hadirin dirahmati Allah, angsal, gitu loh. Yang ketiga, diperbolehkan ketika perang, dalam kondisi perang, Bapak Ibu, angsal. Nah, ini hadirin dirahmati Allah. Kalau tauriyah, Bapak Ibu, kondisi kita lagi, kondisinya sama seperti perang, Pak. Kita dalam kondisi tidak salah, dan kita dalam kondisi terancam nyawa kita. Nabiuna Ibrahim, ketika beliau kan diperintah, beliau turun dari gunung. Beliau kan selama beberapa tahun beliau berada di gua, Pak. Karena memang Namrud punya mimpi yang sama dengan mimpinya Fir'aun. Dia bermimpi akan ada bayi kecil lanang yang bakal meruntuhkan kerajaannya. Maka dia perintahkan seluruh ibu yang hamil diawasi. Anak lahir lanang Bapak Ibu langsung dibelah. Gitu. Maka si Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, itu kan dekat dengan Namrud, Pak. Tukang pahat patung sing gawe tuhane Namrud, Bapak Ibu, itu si Azar. Lucu, Pak nggih. Jadi Bapak Ibu, dia dengar instruksi raja ini, dia langsung pulang ke rumah, dia perintahkan istrinya sampai munggah gunung, delik ning gua kono. Maka dia naik ke gunung, Bapak Ibu, sembunyi di gua selama bertahun-tahun, Bapak Ibu. Sampai akhirnya, ini kan cah gunung, Pak, istilahnya. Nabi Ibrahim kan beliau orang gunung. Turun beliau, dan akidahnya hadirin dirahmati sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat didikan ibunya, Pak. Balik ke kampung halamannya, delok umat iki wong-wong kok nyembah patung. Patung lu sing gawe lho bapakku. Berarti kudune kan sing dadi Tuhan iki bapakku. Dudu patunge kan ngoten, Pak nggih. Wong sing gawe bapakku kok. Hadirin dirahmati Allah, akhirnya ketika perayaan semua orang diwajibkan oleh Namrud untuk keluar di lapangan, Bapak Ibu, untuk ritual perayaan, Pak, untuk menyembah patung mereka. Nabiuna Ibrahim, Bapak Ibu, beliau ketika diperintahkan untuk keluar, kan masing-masing rumah di sweeping, Pak. Eden sweeping ya, Bapak Ibu. Polisi-polisi sweeping, Pak. Ini pesannya Pak Yopi. Ini sweeping orang-orang, Pak.
yang ndak hadir dioprak-oprak Bapak Ibu, kon lunga, ayo. Nabi Ibrahim Pak, etok-etok sakit. Ketika dia diperintahkan untuk keluar, dia mengatakan ini sakim. Dalam Al-Quran diabadikan Pak, saya sakit. Maksudnya yang sakit itu hati saya. Loro hatiku. Saya tahu bahwasanya ada Rob yang menciptakanku, tapi kalian ini menungso lah kok tidak menyembah Allah, tapi malah menyembah patung. Hatiku loro, ngoten lho. Yang dimaksud Nabi Ibrahim, saya sakit itu bukan badan beliau sakit, walaupun kondisinya beliau berselimut. Beliau berselimut Pak. Beliau mengatakan saya sakit Pak. Oh ya wes gak apa-apa, wes sedang mari. Padahal yang dimaksud sakit itu sakit hatinya. Ini kan ngapusi Pak. Ini namanya tauriyah, bukan ngapusi sebenarnya. Tauriyah, bukan kadzib. Kalau kadzib Pak jelas. Kadzib jelas. Sampai nyapo gak ning masjid. Wah, aku ada acara. Padahal betul kan acara Bapak Ibu. Betul kan acara. Itu namanya kadzib Pak. Nah ini hadirin dirahmati Allah, kalau misalkan napa niku kalau tauriyah itu satu ucapan yang bisa dimaknai dengan beberapa makna Pak. Yang dia maksud A tapi yang dipahami oleh pendengarnya itu B. Itu namanya tauriyah. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu, akhirnya kan Nabi Ibrahim napa niku menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil. Terus kemudian kapaknya dikalungkan di leher yang besar kan dipanggil Nabi Ibrahim. Orang-orang mereka pas pulang kaget, loh kok Tuhan kita kok malah remek kabeh ngene iki piye gitu. Mau sing ra budal mek wong sitok sapa? Lho, fatayuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda namanya Ibrahim. Dipanggil Bapak Ibu. Terus kemudian ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa sih menghancurkan patung-patung ini? Maka Nabi Ibrahim beliau mengatakan kabiruhum hada, sing gede iki lho. Beliau kan mengatakan sing gede iki sing gede. Beliau ngabari gitu loh. Tapi kan orang pahamnya, oh sing menghancurkan sing gede iki. Ngoten Pak. Bisa dipahami nggih? Maka Namrud mengatakan piye? Bagaimana mungkin sing gede iki wong ora iso obah kok menghancurkan, sing cilik-cilik iki ya gak mungkin. Apa kata Nabi Ibrahim? Sekakmat iki. Nggih Pak nggih. Ora iso obah lah kok mbok sembah iki piye jal. Ini hadirin dirahmati Allah, ucapan Nabi Ibrahim itulah yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu akhul kadzib, kata para ulama, saudaranya dusta. Tidak diperbolehkan untuk dipraktekkan kecuali dalam kondisi kita melindungi diri kita, keselamatan kita, sedangkan kita tidak dalam kondisi salah. Jadi buatan salah, terus kemudian mau dihukum atau terancam keselamatan kita, diperbolehkan untuk melakukan tauriyah Bapak Ibu. Pernah dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau ndelikne Imam Asy-Syafi'i Pak. Beliau menyembunyikan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i beliau mengingatkan pemerintahan di saat itu. Beliau datang ke pemerintahan saat itu terus mengingatkan karena ada beberapa hal yang melenceng, beliau ingatkan Bapak Ibu. Tapi karena pemerintahannya tidak terima Pak, akhirnya Imam Syafi'i jadi DPO. Imam Syafi'i itu nanti jadi DPO Pak. Imam 4 madhab Bapak Ibu, 4 madhab. Kalau panjenengan silahkan dibaca sejarahnya Pak. Itu pernah jadi DPO semua Pak. Ada yang pernah pernah dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal karena khalifah saat itu dia Mu'tazilah Pak nggih. Dia beraliran sesat. Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Imam Ahmad beliau mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran itu kalam Allah. Akhirnya Imam Ahmad dipenjara Bapak Ibu. 2 pemerintahan beliau dipenjara, bahkan dicambuk sampai pingsan Pak, di depan umum Bapak Ibu. Diseret beliau. Terus kemudian beserta dengan imam-imam yang lainnya pernah Bapak Ibu. Imam Syafi'i ini ndelik Pak, di rumahnya Imam Ahmad. Terus kemudian beliau mengatakan, Ahmad ini kan muridnya Imam Ahmad. Ahmad sampai nanti tolong sampaikan kalau ditanyai pokoknya ojo ngabari lek aku ning kene. Terus kemudian Imam Ahmad beliau piye ngapusi aku ngoten Pak nggih. Terus datanglah pasukan sweeping dari rumah ke rumah Pak. Katanya Syafi'i masih ada di Baghdad nggih. Mesti enten iki. Akhirnya sweeping Bapak Ibu sampai ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanyai, "Di mana Syafi'i?" Dia tidak ada di sini gitu. Teng mriki niku. Ning kene iki gak enak.
dia tidak ada di sini. Maksudnya neng buri, neng jero omahku. Tidak ada di sini. Oh ya wis lek nenek pergi lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam kondisi napa niku terancam nyawanya atau keselamatannya, terus dia tidak salah, diperbolehkan untuk melakukan tauriyah. Diberikan tauriyah. Tapi kalau misalkan tidak melakukan tauriyah, bersabar Bapak Ibu, sebagaimana Imam Ahmad di saat itu Pak ketika Imam Ahmad ketika khalifah dia mengatakan Al-Quran itu makhluk Pak, seluruh ulama yang ada di Baghdad semuanya bertauriyah Pak, termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika beliau ditanyai Al-Quran apakah makhluk, beliau mengatakan begini, Quran, Injil, Taurat, Zabur, terus suhufnya Ibrahim, ini semua makhluk. Ini loh, tangan saya ini makhluk. Tapi kan orang fahamnya, oh, napa niku? Semua kitab itu tadi makhluk. Padahal yang beliau maksud ini semua makhluk ini loh, 5 jari ini loh, makhluk kabeh. Seluruh ulama Baghdad semuanya Bapak Ibu bertauriyah, sehingga mereka tidak disiksa Pak. Hanya Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang murid beliau yang dengan tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Beliau akhirnya disiksa Bapak Ibu sampai bertahun-tahun Pak, sampai akhirnya berganti pemerintahan, ternyata ya sama, disiksa lagi Bapak Ibu, sampai akhirnya berganti lagi kekhalifahan. Khalifah yang ketiga itu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya membebaskan Imam Ahmad, mengembalikannya dan memberikan suaka. Ini apa? Suaka Pak? Terus? Jadi diberikan suaka, mau dibangunkan rumah, mau dikasih harta begitu banyak, Imam Ahmad beliau menolaknya dengan tegas. Tidak, saya tidak tertarik dengan harta kalian. Wis, gak butuh aku. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang tauriyah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Ada yang bertanyakan? Betul kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.